Hadirin sekalian yang kami hormati pula, puja dan puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Yang Widiwasa, karena berkat atas rahmat Beliau, sehingga acara pada hari ini dapat terselenggara. Hadirin, acara dilanjutkan dengan pembacaan keputusan Bupati Badung oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Badung. Disilakan. Bupati Badung, Provinsi Bali. Keputusan Bupati Badung nomor 1946-053-HK-2026 tentang pengangkatan pejabat struktural jabatan pimpinan tinggi pertama Kabupaten Badung. Bupati Badung menimbang A dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke satu, mengangkat pegawai negeri sipil dalam jabatan pimpinan tinggi Kabupaten Badung sebagai berikut. Nama: Ido Ayu Yutri Indah Kustari, SEMM, NIP 1971 0831 1997 03 2007. Pangkat golongan ruang pembina tingkat 1 4B. Jabatan dan tempat tugas lama: Kepala Bagian Kerjasama pada Sekretariat Daerah Kabupaten Badung. Jabatan dan tempat tugas baru: Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung. Eselon 2B. Kedua, pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 diberikan tunjangan jabatan struktural Eselon 2B sebesar Rp2.020.000. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2026, ditetapkan di Mangupura pada tanggal 10 Agustus 2026, Bupati Badung Iwayan Adi Arnau. Temusan ini disampaikan kepada satu dan seterusnya 13 yang bersangkutan. Bupati Badung, Provinsi Bali. Keputusan Bupati Badung nomor 2132-053-HK-2026 tentang pengangkatan pejabat struktural jabatan administrator Kabupaten Badung. Bupati Badung menimbang A dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke satu, mengangkat pegawai negeri sipil dalam jabatan administrator Kabupaten Badung sebagai berikut. Nama: Imade Dedi Sandrawan, SSOS FSI, NIP 1976 0627 20031 21009. Pangkat golongan ruang pembina 4A. Jabatan dan tempat tugas lama: Kepala Bidang Data dan Teknologi Informasi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung. Jabatan dan tempat tugas baru: Kepala Bagian Kerjasama pada Sekretariat Daerah Kabupaten Badung, Eselon 3A. Kedua, pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 diberikan tunjangan jabatan struktural Eselon 3A sebesar Rp1.260.000. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2026, ditetapkan di Mangupura pada tanggal 18 Agustus 2026, Bupati Badung Iwayan Adi Arnau. Temusan ini disampaikan kepada satu dan seterusnya 13 yang bersangkutan. Bupati Badung, Provinsi Bali. Keputusan Bupati Badung nomor 2136-053-HK-2026. Pengangkatan jabatan struktural jabatan pengawas Kabupaten Badung. Bupati Badung menimbang A dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke satu, mengangkat pegawai negeri sipil dalam jabatan pengawas Kabupaten Badung sebagai berikut. Nama: Nikomang Aryawati SPT, NIP 1971-08062-006-042-005.
Pangkat golongan ruang penata tingkat 1, 3D, jabatan dan tempat tugas lama, penelah teknis kebijakan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung. Jabatan dan tempat tugas baru, Kepala UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung, eselon 4A. Kedua, pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 diberikan tunjangan jabatan struktural eselon 4A sebesar Rp540.000. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2026, ditetapkan di Maupur pada tanggal 18 Agustus 2026. Bupati Badung Iwayan Adi Arnamo, tembusan ini disampaikan kepada 1 dan seterusnya 13 yang bersangkutan. Bupati Badung Provinsi Bali, keputusan Bupati Badung nomor 2009-053-HK-2026 tentang pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional asisten apoteker terampil di lingkungan pemerintah Kabupaten Badung. Bupati Badung menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memutuskan menetapkan ke-1 pegawai negeri sipil di bawah ini nama Jessica Marlinda Sialagan, ahli media farmasi, NIP 20000192025042003, pangkat golongan ruang pengatur 2C, unit kerja Rumah Sakit Daerah Mangusade. Terhitung mulai tanggal 1 September 2026, diangkat dalam jabatan fungsional asisten apoteker terampil dengan kelas jabatan 6. Kedua, kepada pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1, diberikan tunjangan jabatan fungsional asisten apoteker terampil sebesar Rp240.000. Ketiga, segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Badung. Keempat, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2026. Ditetapkan di Maupur pada tanggal 13 Agustus 2026, Bupati Badung Iwayan Adi Arnamo. Keputusan ini disampaikan kepada 1 dan seterusnya 6 bendahara pengeluaran pada Rumah Sakit Daerah Mangusade Kabupaten Badung. Bupati Badung Provinsi Bali, keputusan Bupati Badung nomor 1988-053-HK-2026 tentang pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan penelah teknis kebijakan ke dalam jabatan fungsional analis sumber daya manusia aparatur ahli muda di lingkungan pemerintah Kabupaten Badung. Bupati Badung menimbang, mengingat 1 dan seterusnya, memutuskan menetapkan ke-1 mengangkat nama Iwayan Budiasu SEFAP NIP 1911 11262008011007, pangkat golongan ruang penata tingkat 1 3D, unit kerja bagian umum Sekretariat Daerah Kabupaten Badung. Terhitung mulai tanggal 1 September 2026, diangkat dalam jabatan fungsional analis sumber daya manusia aparatur ahli muda dengan angka kredit sebesar 114,583. Kedua, kepada pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 diberikan tunjangan jabatan fungsional analis sumber daya manusia aparatur ahli muda sebesar Rp918.000. Ketiga, segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Badung. Keempat, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2026. Ditetapkan di Mangupuro pada tanggal 13 Agustus 2026, Bupati Badung Iwayan Adi Arnamo. Keputusan ini disampaikan kepada 1 dan seterusnya 6 bendahara pengeluaran pada bagian umum Sekretariat Daerah Kabupaten Badung. Persiapan pengambilan sumpah. Kepada perwakilan yang akan disumpah didampingi rohaniwan, disilakan menuju tempat yang telah ditentukan.
Berkenan Bupati Badung menuju tempat yang telah ditentukan. Hadirin dimohon berdiri. Pengambilan sumpah jabatan oleh Bupati Badung. Sebelum saya mengambil sumpah, saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Apakah saudara-saudara bersedia disumpah? Disumpah dengan cara agama apa? Selanjutnya, perlu saya ingatkan bahwa sumpah yang saudara-saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga yang penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa. Karena Tuhan itu Maha mengetahui. Manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang, tetapi Tuhan mengetahui kedua-duanya, apa yang diucapkan dan apa yang tersimpan di dalam hati saudara-saudara. Dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara-saudara berikan. Baiklah saudara-saudara, ikutilah kata-kata saya. Bagi yang beragama Hindu mengucapkan Om Atah Paramawisesa, saya bersumpah. Bagi yang beragama Islam mengucapkan demi Allah saya bersumpah. Bagi yang beragama Kristen Protestan mengucapkan demi Allah saya bersumpah. Bagi yang beragama Kristen Katolik mengucapkan demi Allah saya bersumpah. Bagi yang beragama Buddha mengucapkan demi Sang Yang Adi Buddha saya bersumpah. Bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Untuk yang beragama Kristen mengucapkan kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan disilakan kembali ke tempat.
Saksi disilakan menuju tempat yang telah ditentukan. Penanda tanganan berita acara sumpah. Saksi disilakan kembali ke tempat. Pelantikan oleh Bupati Badung. Dengan memanjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, maka pada hari ini, Kamis tanggal 20 bulan Agustus tahun 2026, saya Bupati Badung dengan resmi melantik saudara-saudara sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Badung nomor 1946-053-HK-2026 tanggal 10 Agustus tahun 2026 tentang pengangkatan pejabat struktural jabatan pimpinan tinggi Pratama
Kabupaten Badung. Surat Keputusan Bupati Badung nomor 2132-053-HK-2026 sampai dengan 2135-053-HK-2026 tanggal 18 bulan Agustus tahun 2026 tentang pengangkatan pejabat struktural jabatan administrator Kabupaten Badung. Surat Keputusan Bupati Badung nomor 2136-053-HK-2026 tanggal 18 bulan Agustus tahun 2026 tentang pengangkatan pejabat struktural jabatan pengawas Kabupaten Badung. Keputusan Bupati Badung tentang pengangkatan pejabat fungsional Kabupaten Badung. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Tuhan bersama kita. Penandatanganan Fakta Integritas. Pelantikan selesai. Terima kasih, kami silakan kembali ke tempat. Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya kita simak bersama sambutan Bupati Badung. Dengan hormat disilakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Badung yang hadir pada kesempatan ini, Bapak Wakil Ketua DPRD bersama Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Badung, Bapak Made Rai Wirato. Yang juga saya hormati Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Badung beserta seluruh
jajaran pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Badung, Ketua Tim Penggerak PKK atau yang mewakili, yang saya hormati, Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan yang langsung hadir juga yang saya hormati, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, para rohaniawan yang saya sucikan, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, para pejabat yang barusan diambil sumpahnya dan sekaligus pelantikannya, yang saya hormati, yang saya banggakan. Asungkara pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan tentu kita dalam satu lindungan ide yang widiwasa Tuhan Yang Maha Esa. Kita bisa hadir di ruang Kertagosana kantor Bupati Badung ini dalam kegiatan pengambilan sumpah dan sekaligus pelantikan kepada pejabat pimpinan tinggi Pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas dan pejabat fungsional di lingkungan pemerintah Kabupaten Badung, dan ada beberapa pejabat-pejabat yang pimpinan tinggi Pratama, yaitu Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan ya Kabupaten Badung. Yang kedua saya lihat untuk jabatan administrator ada Kepala Bagian Kerjasama dan sekaligus juga ada pejabat eselon 3B, administrator juga, Kepala Bidang Pendataan dan Teknologi di Badan Pendapatan Daerah. Untuk jabatan pengawas ada Kepala UPT, penyuluh pangan pada Dinas Pertanian dan Pangan, dan pejabat fungsional lainnya yang sesuai dengan profesi masing-masing yang juga hari ini diambil sumpah dan dilantik. Saudara-saudara sekalian, hari ini saudara dilantik menjadi pejabat sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Tentu untuk menjadi pejabat itu tidak mudah. Tidak mudah. Itu semua adalah berangkat dari bagaimana kinerja saudara sebagai aparatur sipil negara di Badung ini. Artinya apa? Ketika pimpinan memberikan amanah kepada saudara, saudara harus tunjukkan dengan tanggung jawab. Tanggung jawabnya bukan hanya kepada bupati, kepada masyarakat, tetapi kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini yang paling penting yang harus saudara tunjukkan. Saudara mendapat kesempatan sekarang menjadi pejabat. Jadi buktikan bahwa apa yang saya pilih sekarang ini tidak salah. Karena tentu bisa saja saya sekarang memilih orang, memilih pejabat, tapi ketika diberikan tugas, ternyata dia tidak mampu untuk mengemban tugas sebagaimana yang amanah yang saya berikan selaku pejabat pembina kepegawaian di Kabupaten Badung ini. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung, tantangan saudari sungguh berat di tengah-tengah sekarang kita ini, bagaimana mendorong melakukan akselerasi terhadap digitalisasi masalah kearsipan. Penting. Ini penting sekali. Jangan sampai hanya ada wacana saja digitalisasi kearsipan, tapi ternyata kita belum paripurna dengan segala konsekuensinya. Mau tidak mau memang harus ada upaya paksa sedikit. Kalau tidak seperti itu, kita tidak akan pernah keluar dari zona-zona nyaman seperti yang mungkin selama ini kita rasakan juga. Kita harus mulai keluar itu, dan kita harus merubah paradigma. Tidak saja secara internal bahwa bagaimana membangun digitalisasi kearsipan ini, tentu dengan Dinas Teknis, Dinas Kominfo nanti yang akan membantu. Tetapi yang paling penting juga adalah bagaimana membangun budaya literasi. Ini yang paling penting. Membangun budaya literasi.
jujur kalau kita ketahui berdasarkan informasi dan data juga, memang kita ini termasuk masyarakat yang tidak terlalu suka membaca. Artinya inilah tugasnya Ibu Kadis yang baru ini untuk bagaimana membangun budaya literasi ini. Jadi bayangkan kalau kita lihat orang asing di mana-mana di pesawat, itu pasti yang dibawa selalu adalah buku. Tapi kalau orang kita yang di pesawat pasti yang dibawa adalah permen, coklat gitu. Beda sekali. Memang cukup berat, tetapi kita harus mulai mengawali. Tidak boleh tidak. Apalagi dengan beberapa program-program kami yang kami dorong sekarang ini adalah kami tidak saja membangun dalam bidang infrastruktur, tetapi juga bagaimana membangun sumber daya manusia yang kuat. Membangun sumber daya manusia yang unggul di Badung ini. Dengan beberapa program-program yang kami luncurkan di tahun 2026. Inilah bagian daripada kita untuk mempersiapkan bahwa masyarakat Badung, manusia-manusia di Badung, manusia-manusia yang unggul dan memiliki daya saing. Tidak akan mungkin kita akan memiliki daya saing ketika kita tidak memiliki SDM yang unggul. Tidak akan mungkin. Tidak ada rumus itu. Malahan pengentasan kemiskinan tidak akan mungkin terjadi ketika tidak didukung oleh SDM. Dia tidak akan menyadari. Dan terakhir ujungnya, demokrasi pun akan jauh lebih mumpuni ketika di dalam lingkungan masyarakatnya memiliki SDM yang unggul. Ini yang harus kita bangun. Tantangan kita cukup berat ini Bapak Ibu. Kita tidak hanya bermain dalam zona-zona seperti sekarang ini. Kita harus lompat kita jauh ke depan. Oleh karena itulah maka saya minta Bu Kadis Kearsipan dan Perpustakaan ini kolaborasi atau mungkin membuat semacam cross-cutting program dengan Dinas Helaka nanti. Jadi setiap saya punya taman kreatif, taman kota, Bu Kadis, Helaka, tolong langsung siapkan taman literasi. Siapkan. Dan bila perlu, daycare itu disiapkan juga. Penitipan anak. Kan banyak warga kita yang punya anak muda-muda, kecil-kecil, bukan hanya ASN aja. Banyak sekali yang kerja di hotel, bapaknya kerja di hotel, ibunya kerja di hotel. Bayangkan. Tapi kalau kita siapkan space seperti itu, literasi, daycare juga untuk penitipan anak, saya kira ini akan jauh dia merasakan manfaatnya. Kak Ibu nanti harus punya standar di dalam membangun taman kota itu. Tidak hanya ujuk-ujuk hanya tempat jogging track aja, tapi ada satu aspek-aspek edukasi yang kita bisa berikan di tempat itu. Oleh karena itu Bu Kadis Helaka, tolong sinkronkan ini dalam bentuk membuat semacam cross-cutting program. Di situ kita akan bisa lihat kualitas kita. Ini yang penting yang perlu saya sampaikan kepada Bu Kadis Kearsipan dan Perpustakaan, sekaligus dengan beberapa perangkat daerah yang terkait. Banyak sekali. Jadi ada penitipan anak di sana. Mungkin juga nanti ke depan, sementara itu yang saya bisa lihat. Jadi ada semacam literasi taman belajar lah. Jadi anak-anak sekarang kalau dikasih belajar di tempat outdoor, ya kan? Outdoor ada tamannya, dia akan jauh lebih happy, lebih senang daripada dia diberikan tempat yang indoor. Apalagi kita harus mulai kurangi AC juga katanya. AC kata dia untuk kesehatan, biar tidak cepat keriput kulit kita tuh. Jadi harus mulai diajarkan. Kita dulu dari kecil kan, ya kita nggak pakai AC kan, tapi nyatanya kan bisa hidup sehat. Malah sekarang kita pakai AC dari awal, kadang-kadang, mohon maaf katanya dari segi kesehatan juga berat juga. Terlalu sering pakai AC itu. Nah, oleh karena itulah maka saya minta ini harus dilakukan seperti itu. Mohon maaf ya, kebetulan ya saya sih bukan, ada dokter yang mengatakan bahwa kalau ada orang melakukan radiasi ya, jauh lebih bagus radiasi dipakai sinar ultraviolet. Ini mohon maaf sekali ya, bukan saya membanding-bandingkan. Saya lihat di Singapura itu ya, karena kebetulan saya juga sempat ke sana berobat. Orang berderet di sepanjang itu, saya pikir ngapa-ngapain. Dia hanya berjemur aja Pak. Dibuka baju, mohon maaf ya, nungging dia. Saya pikir ngapain dia di taman kota dia nungging. Baru bilang nungging, Mbak Asisten 3 sudah ketawa, dia pikirnya udah beda tuh. Tidak lihat nih, oh ternyata tujuan memang dibuka baju ya untuk radiasi. Jadi kalau ada hal-hal apa kita nggak tahu ya dalam tubuh kita ini, ternyata itu adalah satu yang
yang murni itu katanya, ultraviolet. Makanya kita bersyukur punya beberapa musim ya, ada matahari. Tapi kadang-kadang orang tidak memanfaatkan. Orang tidak, saya jujur ya, SOP saya sekarang, walaupun saya sering terima tamu, ya saya usahakan jam 6 itu saya bangun, langsung olahraga, langsung nge-gym, biar berotot gitu loh. Ampura itu Prando niki penting loh nih nge-gym, bukan Pak Sekda saya udah suruh juga nih. Dan kemarin saya ada satu acara, orang ada umur 80 tahun, orangnya masih ganteng cakep. Masih ganteng cakep. Dia bilang mulai nge-gym. Kita jangan baru bangun langsung kopi, cus. Itu kan budaya itu. Ya makanya sekarang harus rubah. Baru bangun, ya minum air putih, minum apa? Kalau saya sih banyak ramuan. Kalau saya air sambung nyawa, kelapa muda, bukan daun muda ya, kelapa muda nih biar kayak. Saya pernah ngomong ini istri saya nggak ada di sini soalnya. Ya, jadi kelapa muda, sambung nyawa, daun besar, apalagi itu, orin, lemon dengan madu, banyak sekali. Setiap hari itu saya jajar ada 8 gelas minum. Ya mohon maaf ya, sampai hari ini saya kegiatan saya sampai malam-malam dari pagi malam-malam. Ya sampai hari ini saya masih fit, masih bagus, astungkaro lah. Mudah-mudahan sehat dan panjang umur. Dan 2 periode. Kalau nggak sehat gimana bisa 2 periode ini maaf tuh ya. Ya, artinya seperti nah sekarang ini anak-anak muda banyak nih, pejabat-pejabat fungsional ini. Jangan, mohon maaf saya jangan jangan kasihkan. Oh ya, kemarin saya juga dapat ilmu lagi satu nih. Nah ini perlu bapak-bapak tahu nih. Saya kan cerita bahwa saya itu udah berapa tahun, 6 tahun mungkin sudah tidak makan kaki 4. Ini mungkin ada dokter sini. Ternyata ada orang, kemarin saya ketemu di satu acara pas orang nganten, dia itu ternyata dia pakai pola niki itu Prando mungkin uning niki. Pola dietnya itu adalah pakai ingkel, wong, manu, ini selama satu. Ternyata benar, kalau ingkel wong, hati-hati nih ingkel wong, tidak boleh bersenang-senang, tidak boleh melakukan sesuatu nih ingkel wong. Kalau melakukan sesuatu pasti kentara. Apa itu jangan negatif pikirannya kan ya. Kalau maling pasti kentara. Apalagi maling yang lain pasti kentara. Itu ingkel wong. Dan saya pernah diceritakan sama, ya saya punya ini, jangan coba-coba bermain di ingkel wong. Nah terus manuk, apa dia bilang? Tidak boleh makan, kalau makan tidak boleh ada gula. Udah, atau Brando mungkin, betul itu. Saya hari berpikir nih, ternyata boleh saya makan tetapi kalau makan apa daging kapan tuh. Tapi kalau pas manu itu makan gula, itu yang akan menyebabkan penyakit. Dan orang itu sampai hari ini sehat. Saya tanya kenapa kok bisa sehat? Saya orangnya kan selalu ingin tahu, nih adik-adik, anak-anak semua, kok anak-anak, ya adik-adik lah itu. Saya selalu orangnya ingin tahu kenapa sih kok bisa sehat? Karena kita semua kan ingin panjang umur, ya kan? Kita ingin melihat Bali, Badung, Nusantara ini gimana sih akan nanti ke depan itu. Nah, ternyata manuk itu kalau udah ingkel ingkel nama itu. Manuk itu jangan coba-coba minum teh, nggak usah pakai gula. Udah nggak usah pakai gula. Ada beberapa hari. Manuk itu berapa hari itu? 1 hari ya? Manuk itu 1 hari. Ingkel lupa saya dulu SD 9 saya dapat agama loh. Ingkel, manuk, apa namanya? Ingkel wong, wong 1, mino, manuk, taru, ugu. Ini lama-lama jadi balian juga. Ini benar, ini mohon maaf ya, coba cek usaha itu. Itu terutama yang sudah nyari-nyari yang mau gula-gula itu. Ini coba ini ikuti ini. Ini ternyata ampuh.
Kalau orang makan jangan, pokoknya kalau udah manu, pokoknya ampun minum napi nggak gula, roti sing misi gula. Akhirnya orang itu nggak kayak gula. Akhirnya ternyata dia sehat sekarang. Dia itu aja, dia penasaran, dia sama kayak saya. Kenapa kok seperti ini? Dia penasaran, dikasih tahu lah sama tuh Prando. Apalagi Pak Sekda ini calon Prando ke depan kan, harus belajar begini loh. Ya, nah seperti itu. Jadi kita harus jaga kesehatan. Ini kok ngelantur ke kesehatan jadi pidato nih kok. Nah, jadi saya pingin sekarang, ini mohon maaf sekali lagi, tolong Bu Kadis Arsip dan Bu Kadis Selaka, setiap kita membangun taman kota, usahakan ada space untuk literasi. Dan kalau bisa nanti, kalau penitipan anak tuh di mana? Di bidang apa ya? P2KB ya? Apa sosial tuh? P2KB ya? P2KB kalau sosial itu kan lansia yang sosial, P2KB ya. Kalau tolong juga kalau bisa selipkan itu dikit. Kalau memungkinkan, kan lumayan juga membantu. Coba ada warga kita yang kerja sama-sama bapak ibunya kerja, minimal dia ada penitipan anak itu. Itu coba siapkan Bu Kadis, Bu Kadis juga ya, termasuk mungkin Pak Kadis PU juga kan, agar itu diperhatikan standar-standar itu. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa untuk arsip ini, satu, segera melakukan akselerasi terhadap digitalisasi arsip ini, biar benar-benar semuanya, karena kita cukup lama ingin dengar digitalisasi, memang konsekuensinya banyak, tapi ini mau tidak mau harus kita lakukan itu, sambil kita proses pembelajaran. Yang kedua, membangun budaya literasi ini penting. Ayo kita mulai membangun bagaimana semangat orang membaca itu. Membaca dan malahan, Pak Kadis Pendidikan ada di sini. Ada yang mewakil nggak? Oh iya. Saya mendengar, silakan duduk. Saya mendengar di beberapa, saya kan orangnya kalau ke masyarakat tuh kesempatan saya check and balance kan terhadap program saya. Ternyata program bahasa Inggris itu, Pak Sekda, ini sebenarnya cukup diminati oleh warga masyarakat. Tetapi katanya tidak berlanjut. Tidak berlanjut. Ya mungkin maksudnya kan ada yang standarnya yang awal tuh dia 3 bulan, setelah itu lanjut. Nah ini yang tidak lanjut. Jadi banyak sekali orang tuanya katanya sekarang dia apresiasi dengan kebijakan Pak Bupati sudah ada tempat les di Balai Banjar, sehingga Balai Banjar itu ramai. Dan sekarang kan ada program juga Banjar Menari itu. Jadi orang sambil latihan menari juga ada waktunya, ada yang les bahasa Inggris. Dan ternyata lumayan loh anak-anak yang mau saya SD itu. Dia lumayan dia mendengar ucapan bahasa Inggris itu penting. Ini mohon maaf bukan bermaksud bagaimana. Nanti orang bilang, wih Pak Bupati kok terlalu fokus ke bahasa Inggris, bahasa internasional. Ini bahasa internasional Bapak Ibu. Pak, gimana kita bisa akan menjadi mendunia? Kalau orang bilang dulu zamannya Pak Harmoko, saya masih ingat waktu kecil, globalisasi. Ya, ternyata memang kita harus menguasai komunikasi dulu, bahasa internasional ini. Jadi adik-adik semua, saudara-saudara semua yang pegawai-pegawai baru ini, dorong bagaimana kita bisa belajar bahasa Inggris. Ini kesempatan, masih ada kesempatan. Kita belum tahu nanti ketentuan-ketentuan yang ada. Yang saya dengar sekarang malah di kejaksaan, sekarang untuk mencari karir itu, untuk bintang berapa, dia harus doktor. Kita nggak tahu juga ASN apakah ada seperti itu. Sehingga mau tidak mau akan memotivasi saudara-saudara untuk meningkatkan. Apakah tidak hanya sekedar S1, tapi bisa S2, S3. Siapkan diri, kita nggak tahu 5-10 tahun ke depan nanti. Nah sekali lagi saya sampaikan seperti itu Bu Kadis, nggak usah banyak-banyak, yang penting bangun budaya literasi dan lakukan akselerasi terhadap digitalisasi masalah arsip itu. Yang kedua untuk pejabat administrator, kabak kerjasama. Kabak kerjasama ini menjadi penting saat ini, ketika Pak Kabag ini tahu bahwa bagaimana kebijakan Bupati sekarang. Sekarang saya kan banyak sekali melakukan satu terobosan-terobosan, terutama ada kemungkinan ada kerjasama dengan pihak lain. Ini mohon maaf sekarang,
Sekarang kita dorong infrastruktur di Badung ini. Infrastruktur. Tapi infrastruktur ini kemungkinan tidak pure harus kita melakukan. Kita bisa lewat tangan kita melalui BUMD kita. Misalnya kita akan segera membentuk BUMD infrastruktur. Infrastruktur ini akan melakukan kerjasama nanti, bukan kita. Bukan. Tapi bagaimanapun juga, bagian kerjasama yang merupakan bagian dari perangkat dari kabupaten ini tentu bisa akan membantu teman-teman itu. Ini penting ini. Jadi harus paham kemana sih akan dilakukan kerjasama. Contoh misalnya, sekarang saya sedang akan membuka terobosan berupa jalan-jalan. Kemungkinan banyak jalan-jalan kita itu akan berbayar. Kenapa? Karena berbayar? Karena saya tidak mau juga kiri kanan itu akan terbangun nanti, sehingga akan habis sawah-sawahnya. Dengan berbayar itu, walaupun nanti berapa, walaupun tidak perlu berat, tapi yang penting ini ada satu kekhususan lah, tidak berlaku umum. Artinya ada berbayar, sama kayak jalan tol. Nah oleh karena itulah kemungkinan kan akan ada melibatkan pihak lain. Melibatkan pihak lain itulah kabar kerjasama harus peka itu. Apa yang harus dilakukan, dengan siapa melakukan, apa yang harus disiapkan, bagaimana standar-standar yang harus dilakukan, termasuk bagaimana konsekuensi yang akan bisa kita terima bila terjadi kerjasama. Ini harus dipikirkan. Jadi Pak harus banyak diskusi dengan tim hukum, ya kerjasama atau koordinasi dengan yang lain. Bila Bu buka diri lah. Sekarang kan di Badung ini sudah mulai saya dorong banyak BUMD ini kita akan banyak dorong. Dia akan lebih banyak bergerak nanti. Contoh misal membangun jalan besok, kemungkinan 2027 kalau misalnya ini jalan kita bebasin lahan ini, itu bagian daripada penyertaan modal. BUMD inilah yang akan bergerak dengan pihak lain nanti, bukan saya lagi. Jadi ini akan ada sesuatu yang beda nanti. Manajemennya akan beda nanti itu. Tidak seperti sekarang selalu menonton bupati itu. Termasuk nanti kalau dia pinjam uang ya BUMD yang pinjam uang, bukan saya yang pinjam uang. BUMD yang akan pinjam uang. Ini bagian daripada upaya kita untuk bagaimana menggerakkan dan sekaligus selaku diversifikasi dalam rangka untuk pendapatan tidak hanya di sektor pajak aja. Ini yang penting Pak Kabag kerjasama harus siapkan diri dengan teamworknya yang ada. Terus yang kedua juga di sini kalau nggak salah di administrator itu ada kepala bidang pendataan. Gus, ini mohon maaf ya, ini orang ini satu ini mungkin lagi nasib juga ini. Ini Gus Sunato ini adalah orang yang saya lirik dulu waktu saya jadi Kadis Pemda. Dia salah milih orang, tanya Gus Sunato. Ternyata yang datang pernah saya cerita dulu ya, bukan dia. Loh, kok ini ya? Saya juga nggak tahu namanya siapa, tapi saya pengen orang ini dulu waktu saya jadi Kadis Pemda. Maka kemarin begitu ada perubahan ini, Pak Kabirnya promosi jadi kabag, saya nggak ada pilihan, udah langsung saya bilang Gus Sunato naik jadi kabid di pendataan. Ini Gus harus tunjukkan sekarang dengan kemampuan IT-nya, karena saya lagi sedang sekarang memastikan bahwa tidak boleh satu pun kegiatan yang ada di Badung yang sifatnya operasional akomodasi apapun itu bukan menjadi objek pajak. Makanya sekarang yang harus Gus lakukan adalah pertama adalah melakukan pemetaan dulu pendataan berdasarkan berbasis wilayah. Oh, di Pecatu ada hotel bintang 5 sekian, ada hotel bintang 4 sekian, ada hotel bintang 3 sekian, ada restoran sekian, ada ini sekian, ada villa sekian. Ini kan harus jelas di mana itu jelas, dan itu dituangkan dalam bentuk data teknologi. Itu yang saya minta. Makanya Gus saya pakai jadi kabid di sana. Gus harus punya tanggung jawab dan tunjukkan bahwa Gus memang layak untuk di sana. Tidak boleh ada satupun yang luput menjadi sasaran objek pajak yang memang berdasarkan kewenangan kita. Itu ingat. Karena saya pasti akan tahu kalau ada orang yang semestinya menjadi wajib pajak tidak masuk dalam wajib pajak. Nanti kabid pendataan ini akan bersinergi dengan kabid penetapan terkait dengan siapa yang akan ditetapkan pajaknya. Tidak ada satupun yang tidak luput dari pemeriksaan. Kebayang Gus? Jadi ini akan bersinergi. Jadi nanti saya bisa lihat
Saya gampang aja ngelihat kalau ada rapat besok. Coba saya panggil kabinet pendataannya. Berapa ada wajib pajak di Badung? Berapa jenisnya? Bla 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 sekian. Ya. Dari sekian itu coba saya mau tanya, berapa sih penerimaannya? Apa namanya? Setoran pajaknya setiap tahun. Saya lihat nanti tren. Dalam 5 tahun terakhir, dalam berapa tahun terakhir saya lihat. Saya tahu dah langsung. Kunci di pendataan. Data itu memang penting. Jadi Pak Sekda tolong dikawal Liki. Ya silakan nanti apa dengan sana prasarana nanti. Karena bagaimanapun juga kita sedang berharap untuk nyari uang banyak sekarang. Untuk bagaimana untuk pembiayaan kita untuk infrastruktur ini. Jadi Gus harus datang, bentar nggak boleh ini langsung panggil sama Adi. Nah, Adi itulah yang datang, bukan ini. Yang jadi kasih sekarang itu ada sana. Akhirnya ini jadi kabir sekarang Gus koordinasi dengan Adi salah satu kasih di sana untuk buat peta itu. Bila perlu itu suatu saat nanti Gus lapor ke saya. Berapa ada wajib pajak, di mana, di Pecatu, di Ungasan, di ini, berapa ada villa, apalagi sekarang dengan regulasi yang baru nih, kalau nggak salah, yang ramai sedang orang rumah hamsah, rumah kos ini kan, saya kira ini kan jelas yang mana rumah pribadi yang dikomersikan dalam melebihi dari sebulan. Jadi kalau analisa saya, yang lebih dari sebulan rumah pribadi kayak villa itu ya berarti PPh dia kena, bukan kita yang kena. Tapi kalau ada yang rumah kos yang bulanan, itu kena wajib pajak kita. Itu harus diketahui. Jangan sampai jangan sampai Pak Kabin nggak tahu masalah itu. Saya terus terang berharap banyak ini, karena saya sedang mau nyari uang. Ada Pak Bu Kepala Badan juga ada di sini, agar bersinergi di sini sehingga target sekarang kalau nggak salah di 2027 kita pasang 10,5 triliun ya Pak Sekda ya, 10,5 triliun untuk PAD. Kalau sekarang di 2026 kita akan pasang 9,8 triliun. Ada penambahan lagi 200 miliar yang dimana di induk 9,5 triliun, ada penambahan lagi 200 miliar, 9,8 triliun. Masih ada waktu satu semester ini, satu semester kurang, masih ada waktu. Kejar nih, Bu Kepala Badan juga kejar nih. Astungkaro bisa mengejar 9,8 triliun. Ini luar biasa, ini prestasi. Oke, saya minta nanti tolong gerak cepat dan bila perlu buat terobosan-terobosan. Kalau memang sampaikan Bu Kepala Badan, Pak Kabid, kalau memang ternyata perlu membutuhkan ada satu kolaborasi dengan perangkat daerah lain yang dikoordinir oleh Pak Sekda, silakan. Pak Sekda juga silakan. Jangan sungkan-sungkan untuk masuk untuk memberikan masukan-masukan, terutama dalam rangka optimalisasi ini. Ini penting sekali. Kalau ini berhasil Bapak Ibu semua, ini mohon maaf, saya sudah janji sama Pak Sekda, kalau ini udah berhasil, 30% hak pegawai itu silahkan. 30% dari APBD yang kita punya. Saya fair aja, 30%. Nah silahkan sana bekerja dengan baik. Maka nanti saya minta Pak Sekda, Pak Asisten juga nanti coba lakukan sinergitas kolaborasi sehingga benar-benar kita akan fokus untuk untuk optimalisasi pendapatan ini. Nggak akan bisa kita berbuat banyak kalau uang nggak punya kita. Buktinya kita sekarang sudah pinjam uang dengan skema rencana mau menerbitkan obligasi. Ini kan bagian daripada kita ngumpulin uang rakyat, uang dari pihak ketiga. Untuk apa? Untuk mempercepat dalam rangka kita membangun infrastruktur. Itu strategi kami sebenarnya. Dan ternyata Astungkaro saya lihat sekarang beberapa ruas jalan yang sedang dibangun itu sekarang sudah mulai bermunculan. Kemarin Pak, ini mohon maaf ya, saya datang dari Pecatu saya berangkat dari Bukit itu jam 7, saya sampai di Nirmala itu 1 jam 20 menit, sampai di Ungasan. Padahal saya pakai patwal. Di satu sisi saya melihat, aduh ini macet. Walaupun saya sudah punya beberapa strategi yang kita akan jalankan di perubahan ini ya, termasuk di mana kemacetan di depan kantor Perbekal kita akan buat akses langsung shortcut. Tetapi ada satu kebanggaan, macet. Kemarin juga saya dengar beberapa bank yang tadinya ada di Canggu sekarang pindah ke Pecatu. Itu Bank Jakarta ngomong, saya akan buka bank di Suluban. Seperti itu kondisinya. Makanya Pak Sekda saya minta Pak Kadis PU, Kasatpol PP juga, Kadis Perhubungan, saya minta nanti jalan yang kita buat rancang 10 km sekarang ini,
rencana kita adalah pedestriannya antara 3 sampai 4 meter, tolong diamankan itu. Tolong diamankan. Karena apa? Karena saya ingin sekali ini menjadi contoh infrastruktur yang kita akan bangun di Badung ini. Contoh, mumpung ini baru, jalan baru, dan mumpung masyarakat juga belum penuh. Sehingga kalau trotoarnya itu lebar-lebar, pedestriannya, saya kira tamu akan senang. Karena Stungkaro kalau nggak ada halaman, Bu Kadis Pariwisata, saya punya rencana nanti setelah ini selesai peresmian, Bu rancang dari sekarang, kalau Kadis Pariwisata itu asisten 2 ya? Asisten 2 ya? Asisten 2 yang mengkoordinir ya? Rancang dari sekarang, siapkan untuk Uluwatu Run. Uluwatu Run untuk internasional sport tourism. Saya ingin rancang Pak Sekda ya, rancang. Karena ini juga akan menarik. Saya baru ngecap gitu aja sudah seperti ini kemarin. Saya lihat, wah senang sekali. Apalagi Astungkaro nanti mudah-mudahan saya sedang berupaya nggak usah. Yang penting saya tahu semua, ya sedikitlah clue-nya. Saya sedang ngerancang, saya sudah sampaikan ke Pak Sekda, saya akan membuat rencana stadion internasional yang berfungsi untuk sport tourism dan konser dunia. Itu saya akan buat. Saya baru ngomong begitu ya Pak ya, kemarin kebetulan pas saya ada di satu acara, ketemu sama yang punya Atlas. Saya bilang begitu langsung tangannya, Pak Bupati. Dia menunggu sekali. Kalau itu Pak bisa lakukan, boom di Bali ini. Dia bilang itu. Makanya saya sedang merancang ke sana. Itulah uangnya kita akan bawa ke sana, teman-teman semua. Jadi kalau itu kita nanti PAD kita naik, 30%-nya kan gede-gede. Terus TPP-nya kan gede-gede. Tepuk tangan aja kelas kena apa-apa. Ini ada yang barusan dilantik jadi pejabat fungsional, tangannya dia tepuk tangan, tapi tidak nyentuh. Ragu-ragu mungkin malu mungkin. Nggak apa-apa, semua orang datang ke sini ingin dapat pendapatan kan gitu. Tapi yang penting wajar. Jadi itu yang kita lakukan sekarang Pak. Kalau itu kita lakukan naik Pak belanja kita 30%-nya, waduh. Silakan nanti Pak Sekda yang ngatur. Berapa diatur untuk pejabat, untuk P3K kan tuh. Ingat Pak Sekda P3K ya, jangan sampai dilupakan P3K itu. Ya. P3K juga. Nah, ini coba pasti akan bagus. Jadi kerja kita akan semakin bagus. Oke, sudah Kabid Pendataan. Sekarang saya masuk ke pejabat pengawas. Kepala UPT, penyuluh. Saya kemarin dengar salah satu disertasi S3 dari yang kita kenal sama Pak Trisno. Ternyata berdasarkan data yang beliau dapatkan, PDRB kita di Bali ini ternyata 12,5% tuh ternyata ditunjuk oleh sektor pertanian pangan. Ini udah ada satu angin segar loh buat kita. Artinya apa? Pembangunan pariwisata yang bersinergi dengan pertanian ini mulai terasa ada. Ini Pak Kepala UPT, ini penting ini. Kepala UPT itu baca apa? Pak Kepala UPT itu yang mana Kepala UPT? Oh bukan ini ya? Oh salah saya. Saya pikir yang pakai baju sabut hijau ini Kepala UPT. Loh kok dia baca tuh? Oh berarti ibu ya? Oh ibu yang tadi tepuk tangan tapi tidak kena ya? Oh. Berarti Bu Kepala UPT, tolong nanti Ibu, terutama informasi penyuluhan kepada petani kita ini. Ini artinya apa? Posisi kita sebagai off-taker ini nanti Perumda ini, Pak Sekda tolong didorong. Karena ternyata apa? PDRB Bali ini 12,5% itu didukung oleh sektor pertanian dan pangan. Termasuk perikanan, kelautan kan gitu. Jadi lumayan, dulu kan mohon maaf dipandang sebelah mata kan. Sekarang berarti sudah ada. Itu baru. Sedangkan kalau kontribusi untuk akomodasi dan restoran makan minum, kalau nggak salah sekitar 33,sekian%. Berarti kan lumayan ini. Saya baca sih dari disertasi yang saya dengar seperti itu. Saya langsung, wah ini bagus sekali, ini saya harus dorong pertanian ini. Artinya apa? Mulai menjanjikan hidup kita di sektor pertanian. Karena apa? Karena sektor pariwisata. Pasar kita udah punya.
Tinggal kita bagaimana caranya untuk mendorong petani itu berproduksi. Pak Kadis Pertanian ada di sini. Kemana Pak Kadis? Kemana? Ujian. Oh, ujian S3. Apa? Oh, ke Plago. Dan saya kemarin waktu ada acara pameran di ITDC, kalau dengan Bu Kadis Pariwisata, ternyata produk kita di Sulangaya, Bu ya, itu bagus sekali. Bagus sekali ya, produknya. Jadi tolong nanti siapkan klaster-klaster untuk pertanian, yang mana cocok untuk cabai, yang mana cocok ini berapa hektar nih. Jadi kita punya estimasi berapa sih kita akan punya produksi dalam 1 tahun. Harus begitu Bu. Pak Kadis Pertanian saya sudah sampaikan seperti itu. Nah kalau itu sudah ada, nanti Pak Sekda dorong perumda pasarnya untuk off-takernya, saya kira petani akan merasakan dibantu. Ditunggu kita ini. Kalau itu ekosistem itu terbangun Bu, saya yakin Badung ini seperti apa yang disertasi itu akan memberikan kontribusi terhadap 12,5% itu. Ini penting. Ini penting saya sampaikan untuk cara berpikir kita, Pak. Bukan menonton. Bukan saya bagaimana. Ini cara berpikir tuh. Oh kenapa Pak Bupati seperti begini. Kita nggak bisa ngomong tanpa data. Saya ini mengejar itu. Sama kayak kemarin ketika kita merancang APBD kita di perubahan 2026 adalah 59,80% untuk infrastruktur. Ini pertanda apa? Jadi orang bisa ngelihat. Berarti fokusnya Badung ini, Pak Bupati ini adalah di infrastruktur. Yang manakah itu kita terbuka aja. Oh ini. Gara-gara seperti itu Pak, mohon maaf, investor, masyarakat yang mau berinvestasi, pada datang, bingung jadi tanah di selatan. Saya yang ngomongin bahwa saya akan rencanakan buat stadion internasional. Tahu nggak investor ngomong itu? Pak Bupati kira-kira di mana tuh titiknya? Saya nggak mau cerita. Di mana? Saya mau beli tanah untuk bangun hotel. Coba. Berarti kan ini merangsang. Bapak Ibu, ini biar paham dulu cara berpikir ya. Kita membangun itu tidak akan bisa pure dengan APBD. Gitu. Siapapun nanti jadi pemimpin di Badung, kita akan bisa membangun hanya pure untuk APBD. Nggak akan bisa. Negara manapun tidak akan bisa hanya dengan APBN. Nggak akan bisa, hanya sekian persen dari belanja kita. Dan semua itu harus didukung oleh pihak swasta. Pihak ketiga. Ketika kita bicara swasta, pihak ketiga, siapa itu? Ya investasi. Inilah tujuan kita, kenapa kita akan menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan cara membangun di hulu dulu infrastruktur, aksesibilitas, konektivitas. Ini penting, ini biar tahu. Jadi bukan Pak Bupati ngapain sih buat gini. Malah saya barusan tadi pagi, saking saya dilihat serius, ini mohon maaf sekali, ini Pak Wakil Ketua sama Pak Sekda, ini pejabat yang lain. Ini kalian nih menurut saya. Pak Bupati ini ada tanah lebih, coba. Biar nggak sampai diambil orang untuk rest area. Begitu dia. Saya tanya, kenapa? Saya nggak mau. Saya lebih baik lapor Pak Bupati. Karena saya lihat Pak Bupati semangat untuk membangun infrastruktur. Coba seperti itu. Saya bangga kali loh. Dia seorang tugasnya. Kalau itu katanya, kalau itu dimohonkan jadi tanah pribadi, bisa aja. Tanah negara. Dia ngomong, Pak ini sertifikatnya Pak. Ini petanya. Pak Kadis nanti kita akan turun ya. Nanti. Seperti itu loh, dia semangat. Terus nanti Pak Bupati mau buat apa? Nanti saya akan buat rest area, sekaligus mungkin kamar mandi umum. Toilet itu loh maksud saya, toilet umum. Jadi kan enak, kita daerah pariwisata. Seperti itu loh. Jadi saya melihat bahwa begitu saya dilihat serius terkait dengan infrastruktur dan memang terbukti, ternyata dukungan di bawah itu keras sekali. Karena dia sangat membutuhkan. Inilah yang kita mau. Nah, ketika itu terjadi, Bapak Ibu, artinya apa? Kemungkinan besar akan semakin banyak orang berinvestasi ke Badung. Oleh karena itulah, saya minta sekarang layanan saudara terus. Layanan saudara itu tidak boleh layanan yang standarnya standar biasa-biasa, harus internasional, Pak Kadis Perizinan. Pak Kadis Perizinan, Kadis PUPR, Kadis LHK. Saya minta tolong layanan itu cepat. Jangan lagi terlalu lama-lama. Pak Kadis PU, banyak juga dapat keluhan saya, kata cukup lama, entah di mananya, apa konsultannya atau bagaimana. Kalau memang
konsultannya kurang, tambah aja konsultan kalau dibolehkan. Nggak perlu aja terbatas segitu-gitu aja. Buka aja, daripada saya dengar sampai ada tahunan, apa 9 bulan. Saya sih nggak secara teknis, Bapak yang tahu lah. Tapi apapun itu namanya, nggak ada alasan buat kita. Jadi jangan sampai karena hanya satu konsultan, orang tidak terlayani cepat. Contoh sekarang dengan, arti begini mindset kita berpikir Pak. Begitu saya buka begitu saya bangun infrastruktur yang akan memberikan memotivasi orang untuk berinvestasi, ini harus dibarengi dengan layanan. Nggak boleh nanti Pak Kadis Perizinan, Pak Kadis PU, Kadis LHK, apalagi mengamat-amat. Nggak boleh. Saya akan tahu kok, saya akan tahu. Dan saya ada sering dalam lingkaran itu. Saya sering dalam lingkaran ke orang-orang itu. Yang saya lihat sekarang inilah, kita terlalu terbatas sama konsultan itu. Kalau bisa Pak Kadis, kalau boleh tambah konsultannya. Biar orang ngurus ini, biar nggak tergantung sama konsultan si A, si B, si A, si B, biar nggak begitu. Karena kita ingin kecepatan. Kalau kita bisa seperti itu, saya yakin akan bagus. Pak Kadis. Tapi kalau ada konsultan yang main-main, ganti. Dia bilang. Saya akan tahu beberapa konsultan yang main-main tuh. Saya tahu. Hanya saya belum. Saya saya udah tahu karena banyak kan teman-teman saya kan yang banyak berinvestasi. Ya dia ngelapor ke saya, Pak Bupati, gini. Saya selama ini terus terang karena saya dilihat welcome, saya bilang kalau ada yang bagaimana lapor sama saya akan sampaikan, pasti saya akan bantu. Dia mau berinvestasi aja saya sudah bersyukur. Kita sangat orang Pak, mohon maaf Pak, daerah lain tuh bingung nyari, mau nggak sampai orang menawarkan diri, ayo berinvestasi daerah saya, nggak ada yang mau. Tapi ketika daerah kita tuh diminat oleh investasi, oleh investor, jangan kita nggak beri layanan yang prima, harus cepat. Saya minta Pak Kadis Perizinan, Pak Kadis PU, Kadis LHK. Ini adalah indikator penilaian kinerja saudara. Saya terbuka aja. Kadis Perhubungan lagi satu. Kadis Perhubungan ya untuk sementara saya lihat ya lumayan lah kerja, bagus lah. Walaupun kelihatannya agak sering ngantuk tapi ternyata lumayan juga lah tuh. Hanya Pak Kadis saya lihat sekarang Pak Kadis UPT Pak Kadis yang di Kuta Selatan itu kan jumlahnya kalau tidak salah sekitar 75 lebih. Itu gerakan itu gerakan, jangan didiamkan. Contoh, ini mohon maaf sekali, kita harus bangun image sekarang ini. Pak tahu bahwa jam 3 ke atas ke Uluwatu itu udah pasti macet. Pak segera tempatkan, sekarang sudah saya lihat tempatkan, tapi begitu Pak nggak beri tempatkan, habis Pak. Dan itu bukan di Uluwatu saja, di mana? Sehingga dari sana Pak akan melakukan pemetaan. Oh, Pak Bupati ternyata kelihatannya saya butuh ini, silakan. Di Peti Tenget, di Mertenadi, kita punya rekayasa lalu lintas, saya lihat udah bagus, di Mertenadi aja agak sedikit melambat di sana, ya Pak siapkan petugas di sana. Jangan harus dievaluasi terus, jangan diam. Karena kalau tanpa petugas Pak, nggak akan mungkin. Contoh, nyata-nyata kemarin ada larangan tidak boleh masuk, mohon maaf, Gojek langsung masuk. Saya geleng-geleng kepala. Itulah Indonesia. Kita nggak bisa ngomong apa. Kita belum sadar. Kita harus mulai sadar sekarang. Belajar. Oleh karena itu Pak Kadis, satu-satunya jalan memang harus kita siapkan orang. Harus siapkan petugas kalau kita ingin aman. Karena kalau ini kita tidak atensi serius Pak Kadis, mohon maaf ya, image kita ini akan tidak bagus. Kenapa? Karena kita belum jalan lingkar selatan yang ada di barat itu belum selesai. Kalau itu selesai, mungkin Pak akan mulai pelan-pelan mengurangi di mana harus dipusatkan petugas. Harus mulai begitu. Pak harus tidak boleh hanya sekedar menonton, Pak harus terus analisa terus. Tidak boleh diam, harus analisa. Semua perangkat daerah harus seperti itu. Pak Kadis Sosial lagi satu. Saya ketemu nih semua. Kadis Sosial, saya beberapa kali turun, kebetulan istri kan sering dengan komunitas Badung Peduli itu. Ternyata di Badung ini Pak, banyak sekali warga kita yang tidak punya dapur, yang dapurnya tidak representatif.
yang mungkin udah rumahnya juga dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau saya bisa minta, sekarang dengan digitalisasi dan mungkin dengan program Perlinsos ini kan ada desil 1 sampai 5 sampai 10, desil 1 sampai 5 lah. Coba desil 1 sampai 5 ini, warga kita yang masuk desil 1 sampai 5, kalau memang dia tidak punya kamar mandi, buatin kamar mandi. Kalau dia memang tidak punya rumahnya, bedah rumah. Kalau dia memang tidak punya dapur, buatin dapur yang wajar. Kalau dia tidak punya merajan, buatin merajan. Biar enggak kemarin saya mengunjungi rumah warga di bawah merajannya. Seperti itu. Jadi kita bukan berharap bagaimana. Saya ingin benar-benar melihat, oh ini loh di Badung. Jangan sampai kita bungah kita keluar kelihatan begini, tapi nyata di dalam kita masih gini. Saya tidak mau seperti itu. Sekarang tugas Pak Kadis Sosial akan tahu masyarakat mana yang masuk desil 1 sampai 5. Itu prioritaskan. Di samping kita juga akan membantu masyarakat yang difabel dan masyarakat yang bedridden. Ini penting saya sampaikan kepada Pak Kadis Sosial. Jangan sampai nanti biar kita tidak mendeklar diri bahwa tingkat kebahagiaan di Badung itu sekian persen. Tapi nyatanya masih ada masyarakat kita yang kondisi seperti itu. Dari sekarang mulai Pak, mulai petakan, mulai data, petakan, mulai data, petakan. Nanti kita petakan berapa butuh uang, walaupun tidak langsung bisa, secara bertahap Pak Sekda mulai. Kalau Bapak perhatikan, Bapak Ibu semua, perhatikan kebijakan saya sekarang ini. Saya kan lihat sekali kebijakan saya adalah pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Tapi hulunya adalah infrastruktur. Kenapa infrastruktur? Karena saya ingin menjaga pariwisata ini, biar tetap sustain, berkelanjutan. Karena itu sumber uang kita. Nah ini harus dijaga. Kalau ini bisa kita jaga dengan baik, tentu 3 hal tadi akan aman di Badung. Contoh Bapak Ibu semua, kita sekarang kan sedang mendorong program memberikan beasiswa kepada anak-anak SMA, berikan beasiswa yang sekolah SMA yang ada di Badung. Kita berikan baik swasta pun negeri, kita berikan beasiswa. Termasuk kita juga merancang memberikan program perguruan tinggi beasiswa kepada anak-anak yang keluarganya tidak mampu. Ini coba tolong seperti ini. Saya sering sampaikan, mungkin ada Pak Camat, ada siapa nih, tolong kejar nih, jangan sampai didiamkan. Kita sekarang ini untuk 2026 ini kita ada kuota sekitar 1.205 ya Bu Asisten ya. Tapi kan itu tidak mesti, kalau memang kalau sudah memenuhi syarat, oke lah. Tapi kalau memenuhi syarat saya akan ambil. Karena saya ingin bahwa menyiapkan SDM ini. Nggak bisa kita nih di Badung ini hanya sekedar gagah infrastruktur bagus, tapi SDM kita nggak unggul. Bagaimana kita bisa akan menikmati kue pariwisata kita ketika kita tidak punya kualifikasi pendidikan? Oleh karena itulah saya tidak mau di Badung ini ada satu diskriminatif terhadap akses pendidikan. Melalui program ini saya membuka, walaupun orang keluarga tidak mampu, dia bisa kuliah, ditanggung oleh pemerintah. Ini yang penting, ini tolong program ini jalan itu. Makanya Pak Kadis Pendidikan juga tolong, saya dengar informasi itu masalah anak SMP saya dengar kok ada bilang swasta masih Pak Sekda. Itu coba panggil Pak Kadis Pendidikan, kok ada swasta itu katanya masih bayar SMP. Oh iya, coba tuh. Iya. Uang bangunannya berapa? Yang swasta ya? Oh gitu ya? Oh iya, pertama kali itu ya. Nah coba pikirkan gimana kira-kira solusinya. Kalau memang kan berarti setiap anak yang sekolah kelas 1 pasti ada kena uang bangunan kan. Nah gimana caranya? Apa kita bentuk dalam bentuk gelondongan nanti, membantu dalam bentuk, mohon maaf ya, hibah misalnya, ya kan, untuk sekolah yang baru ini. Coba pikirkan Pak Sekda. Biar benar-benar anak-anak di Badung ini ya memang benar-benar bebas tuh, tidak ada bayaran itu. Saya dengar kemarin ada informasi, saya masih bayar nih, tak kira nggak ada ngerembasnya. Ya seperti itu ya Pak. Pak Sekda punya tugas ya. Jadi seperti itulah yang saya mau Bapak Ibu semua. Makanya sekarang tinggal saya kembalikan kepada Bapak Ibu semua selaku aparatur sipil negara di Badung ini. Saya sudah terbuka bahwa 30% itu ada hak Anda, Pak Sekda, nanti silakan atur berapa. Sekarang ayo kita berlomba-lomba untuk optimalisasi pendapatan, untuk mendapatkan nilai materialnya biar lebih meningkat.
Walaupun 30%, kalau 30% sekarang mungkin sekitar 3 triliun, mungkin 30% 2027 bisa menjadi 4 triliun. Berarti kan semakin besar potensi kita akan membagi di pegawai ini. Tapi dengan syarat bahwa Pak Kepala BKPSDM, tolong e-kinerja itu, e-kinerja Pak Asisten 3, e-kinerja itu tolong disiapkan. Ini kalau nggak salah ini kalau bisa Pak Sekda 2027 udah mulai running untuk e-kinerja itu. Individu dengan IKI ya, indikator kinerja individu itu. Saya minta nanti pegawai itu nggak bisa, dia sangat tergantung sama seberapa besar dia ngambil tugas. Hanya sekedar kalau dia datang ke kantor, balik ke kantor nggak akan dapat tuh. Makanya tolong Kominfo, Kadis Kominfo, tolong nih bersinergi dengan BKPSDM, Pak Asisten 3 mengkoordinir, ada Pak Sekda juga, tolong nih biar cepat, terutama masalah infrastrukturnya ini, jangan sampai nanti ada lemot gitu, ya kan? Ini harus Pak pikirkan juga orang absen itu, ya kan? Harus pikirkan dari sekarang biar, dan bila perlu nanti saya minta agar ada trial, apakah 1 bulan atau 2 bulan sebelum 2027 di awal Pak Sekda. Itu kira-kira yang perlu saya sampaikan pada pagi hari ini. Wah, cukup lama saya ngomel di sini, sudah setengah 12, ampuro, Tubranda, Riki, Serang Sami. Jadi mumpung saya ketemu, jadi sekali lagi selamat buat Bapak Ibu yang barusan sudah diambil sumpah dan dilantik, baik menjadi pejabat pimpinan tinggi pertama, menjadi kepala bagian, menjadi kepala bidang, menjadi kepala UPT, termasuk menjadi pejabat fungsional. Mudah-mudahan apa yang saya tetapkan hari ini memang benar-benar saudara memang layak untuk mengemban tugas ini, dan tunjukkan dengan kinerja dan tanggung jawab, sehingga apa yang saya sampaikan tadi, apa yang menjadi role tadi yang saya berikan kepada saudara-saudara semua ini, agar itu menjadi satu pedoman, sehingga apa? Sehingga saya tidak mau nanti ada kesan bahwa kita ini dalam memberikan layani masih tidak memiliki standar internasional. Kita harus berubah. Oleh karena itulah maka itu semua ada harapan saya di saudara-saudara semua selaku aparatur sipil negara di Kabupaten Badung yang kita cintai. Saya kira demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas semuanya. Saya dengan Pramono Santi, Om Santi 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 Om. Mohon izin dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Untuk itu berkenan Bupati Badung, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Badung, Sekretaris Daerah Kabupaten Badung untuk menuju ke bawah guna foto bersama dengan audiens. Dan hadirin sekalian dimohon untuk berdiri dari tempat duduk masing-masing. Mohon izin foto bersama kami pandu. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik hadirin, dengan berakhirnya foto bersama, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Selamat siang. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya Rahayu.